Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua. Jumpa lagi dengan saya Lulu Hasanah, salah satu tim penyuluh di KPP Madya Jakarta Selatan 1 di acara Bir Pletok. Makselwan bicara pajak sampai ngelotok. Tok tok tok. Ya, sore ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu tentang pelaporan, tata cara pelaporan SPT tahunan untuk kawan pajak yang berstatus sebagai orang pribadi karyawan ya. Nah, sore ini saya nggak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya Mbak Dian Setiawanti. Halo Dian. Halo Mbak Lulu. Gimana kabarnya sore ini? Kabar baik, sehat. Sudah lapor SPT? Sudah tentunya. Oh, yes. Jadi lebih baik lapornya cepat ya, iya, daripada lebih awal lebih baik. Oh iya benar, lebih awal lebih baik. Ya. Oke. Dian, gimana nih kalau kita mau melaporkan SPT tahunan orang pribadi, apa sih yang perlu kita siapkan di awal itu? Pertama nih, karena tahun ini kan kita sudah mulai pelaporannya di Kortex ya Mbak Lulu ya. Tentu saja kita harus sudah aktivasi akun Kortex nih, tentu saja. Udah mungkin sebagian besar kawan pajak sudah ya aktivasi akun Kortex. Kemudian pengajuan sertifikat elektronik. Jadi nanti bikin paspres kan sebagai pengganti penanda tangan ya, kita pakai sertifikat elektronik sekarang. Kemudian kalau untuk bukti potong, biasanya mungkin kawan pajak nunggu dari kantor nih, tunggu dikasih dari HRD, PDF-nya gitu ya? Belum dapat emailnya, belum dapat PDF-nya gitu. Nah, untuk bukti potong sekarang ini kawan pajak sudah bisa unduh secara mandiri di akun Kortex masing-masing. Jadi yang melulu di Kortex itu sekarang ada menu dokumen saya. Jadi bukti potong yang sudah dibuat oleh pemberi kerja pasti akan otomatis langsung masuk di akun kita. Karena kan waktu pada saat bikin bukti potong kan NIK kita sudah dicantumkan. Oh iya betul. Gitu. Berarti semua bukti potong yang dibuat dengan mencantumkan NIK kita akan muncul di Kortex kita gitu. Iya betul, itu kan sudah identifikasi yang unik ya untuk NIK itu. Jadi pasti muncul di dokumen saya. Ya. Berarti langkah awalnya ya kita harus udah aktivasi Korteknya ya Mbak Dian ya. Oke. Kalau sudah aktivasi berarti kita sudah bisa mulai melakukan pelaporan SPT tahunan melalui Kortek. Nah berarti kalau misalnya kita dulu tuh sudah pernah lapor tuh melalui DJP online. Nah kalau di Kortex berarti kita tinggal melanjutkan dengan menggunakan password yang sama atau kita bikin yang baru? Passwordnya baru tentu saja untuk Kortex ini, karena format untuk passwordnya beda dengan waktu kita bikin password di DJP online gitu. Berarti baru ya. Baru. Tapi kalau misalnya si password yang dulu di DJP online memenuhi kriteria untuk dipakai di Kortex, mau dipakai lagi juga boleh, silahkan gitu. Oke, berarti harus sudah aktivasi Kortex, sudah tahu cara loginnya ya, login Korteknya. Kemudian hal pertama yang kita lakukan ketika kita mau lapor SPT tahunan OP ini apa? Kita harus kemana dulu? Ke menu portal saya, kemudian nanti ada dokumen saya tuh, yang tadi kita membahas tentang bukti potong. Kalau yang sebelumnya kita harus tunggu, ini kita bisa unduh sendiri langsung. Jadi kita udah punya sendiri bukti potongnya gitu. Oh, berarti awalnya itu kita ke Kortex. DJP pajak.go.id. Kemudian nanti kan login tuh. Masukin ID pengguna ya. ID penggunanya tuh apa tuh? NIK ya? Pakai NIK. Sudah tidak pakai NPWP lagi. Pakai NIK sama password yang sudah dibuat yang sebelumnya. Baru. Terus nanti login deh di situ. Nah, baru ke portal saya itu ya. Portal saya. Kita untuk lapor harus mempersiapkan datanya. Salah satu datanya adalah si bukti potong itu. Itu bukti potongnya haruskah kita download atau tidak? Atau hanya perlu dilihat saja? Sebaiknya di-download gitu. Karena kan di situ di bukti potong nanti ada penghasilan bruto, ada penghasilan neto, sama berapa PPh yang sudah dipotong. Sebenarnya nantinya sih secara pre-populate akan muncul di lampiran SPT kita tuh. Cuman kan kalau kita
punya unduhan si bukti potongnya, kita bisa cross check nih, benar Oh, nggak data iya, yang muncul secara betul. siap sajinya gitu. Kalau misalnya ada yang keliru kan kita bisa benerin ya, Dian ya. Jadi jangan sampai nanti yang kesubmit adalah data yang kurang lengkap atau yang Betul. salah gitu. Biar nggak bingung juga ya, kalau Betul. misalnya nggak diunduh kan bingung ya, harus balik ke dokumen lagi, harus apa gitu ya. Iya. Baik. Oke, kemudian berarti setelah kita unduh, berarti kita ke menu apa lagi nih? Ke menu SPT, Oke. surat pemberitahuan. Oh, yang di atas ya, di atas kan ada Di menu atas ada menu-menu banyak tuh. portal saya, e-faktur, Digeser e-bukot, kita ke kanan, ke menu SPT. SPT, kemudian Di pilih. menu SPT lagi, nanti kita buat konsepnya dari menu SPT itu. Oh, buat konsep dulu. Konsep. Nanti pilih kita mau melaporkan PPh orang pribadi ya, kawan pajak ya. Orang pribadi, kemudian kita lanjut berikutnya, kita akan menyampaikan SPT tahunan. Nanti dipilih yang SPT tahunan, lalu ada periode pelaporannya. Jadi dari Januari sampai Desember 2025. Jadi kita melaporkan yang tahun 2025. Nah, nanti setelah ada konsepnya, di situ ada tombol untuk edit tuh. Jadi kita edit dulu. Tombol kita pensil ya? Iya, ada ya. gambarnya pensil ya. buat editnya. Nanti kita buka dulu tuh si SPT-nya, kita lengkapin isiannya. Ada yang perlu diubah dulu gitu. Oke. Kemudian di konsep SPT itu nanti ada tombol posting SPT tuh. Oh iya, betul tuh. Nah, apa tuh gunanya tuh posting si SPT? tombol itu tuh nanti kalau kita klik, dia akan menarik data dari laporan terakhir yang kita sampaikan. Salah satunya. Kemudian juga menarik data bukti potong yang sudah dibuat oleh pemberi kerja. Gitu. Berarti semua bukti potong ketika kita klik posting, dia akan menarik masuk ke dalam SPT kita, konsep SPT kita konsep itu SPT ya. masuk sama data laporan yang tahun sebelumnya yang terkait harta, utang, data keluarga masuk setelah kita klik posting SPT. Nah, kemudian nanti ketika kita isi SPT itu, di bagian identitas itu kan ada status kewajiban perpajakan nih, Dian nih. Nah, untuk status kewajiban perpajakan kita milihnya apa ya? Di status kewajiban perpajakan itu kalau case-nya istri kewajiban perpajakannya digabung dengan suami. Kalau istri digabung dengan suami, berarti kan yang melaporkan adalah suaminya nih. Oh gitu. Iya, jadi pelaporannya dari akun Kortex si suami gitu. Tapi penghasilan istri juga bisa dilaporkan di situ ya? Betul, nanti digabung dilaporkan di situ. Jadi yang melaporkan cukup SPT-nya cuma satu jadinya, SPT suami yang sudah mencakup penghasilan istri di juga situ. di situ. Oke. Nah, kalau misalnya seperti dia bilang tadi, penghasilan istri bisa dilaporkan di SPT suami. Nah, kalau misalnya itu ada kriterianya nggak? Maksudnya apakah semua penghasilan istri bisa digabung dengan suami, atau hanya kalau misalnya hanya penghasilan istri dari satu pemberi kerja saja? Gitu, gimana? Semuanya bisa digabung di SPT suami, cuman mungkin beda pelaporannya, jadi beda pengisian lampirannya gitu. Jadi kalau misalnya nih, kalau istrinya memiliki penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, ini kan dianggapnya sebagai penghasilan final gitu. Jadi kita laporkannya di lampiran 2 gitu. Lampiran 2. Betul. Kalau misalnya istrinya pekerjaannya adalah pekerjaan bebas, tapi mau lapornya digabung dengan suami, berarti itu digabungnya ke si SPT induk suaminya, jadi penghasilannya digabung ke depan, jadi tidak bisa dianggap sebagai penghasilan final. Oh begitu. Kalau penghasilannya tidak dari satu pemberi kerja. Oh, gitu. berarti kalau yang penghasilan istri yang dianggap final itu kalau penghasilan istri hanya dari satu pemberi kerja saja. Dari satu pemberi kerja, atau istrinya usaha nih Mbak Lulu, UMKM gitu kan, memang PPh final ya. PPh final. Gitu. Itu gitu. Tapi kalau misalnya istri nih punya penghasilan, dia dapat bukti potong A1. Kemudian dia juga ada penghasilan yang lain ini, misalnya kayak dari Shopee begitu, itu nggak bisa ya? Nggak bisa.
gitu. A1-nya juga nggak bisa dimasukkan ke final. Nggak bisa. Oh, begitu. Berarti dia masuknya digabung sama suami Gabung ya. sama suami. Jadi nanti digabung semua di lampiran satu yang Salah akan satu masuk ke SPT induknya. suami. Berarti netonya digabung ya. Betul. Jadi gede dong. Iya, tapi kan nanti untuk PTKP-nya juga akan beda kalau untuk penghasilan yang digabung. Oh Gitu. iya, betul. Nah, kembali lagi tadi ke bagian induk SPT di identitas wajib pajak. Nah, di status kewajiban perpajakan itu kan ada yang PH atau MT itu apa sih Mbak Dian? PH MT itu? PH itu untuk pisah harta, MT itu untuk memilih terpisah. Jadi sebenarnya kalau untuk yang status kewajiban perpajakan ini bisa dikosongkan, tidak diisi kalau pelaporan penghasilan istrinya digabung. Oh gitu. Tapi kalau misalnya memilih terpisah atau ada pisah harta, nah itu baru dipilih. Jadi diklik tombol drop down di status kewajiban perpajakannya. Kalau pisah harta itu misalnya kan kayak sekarang ini kan sudah tidak aneh ya dengan ada perjanjian pranikah tuh. Jadi kan memang ada akte yang disahkan secara di notaris, berarti kan itu memang ada perjanjian pisah harta. Atau tidak membuat perjanjian pisah harta tapi mau melakukan kewajiban perpajakannya terpisah sendiri-sendiri gitu, begitu sendiri ya aja. Nah itu masuk yang memilih terpisah gitu. Jadi cuman buat laporan pajaknya aja yang dipisah gitu. Mereka belum berpisah. Iya. Oke, berarti kalau dia memilih PHMT di bagian identitas wajib pajak yang di row 7 status kewajiban perpajakan itu kita pilih ya, mau betul. PH atau MT atau dikosongkan jika tidak keduanya. Oke, nah jadi begitu ya kawan pajak. Jadi kalau misalnya kawan pajak ini berstatus istri dan ingin melakukan kewajiban perpajakan, pelaporannya digabung dengan suami, maka yang melaporkan penghasilan istri ini dilaporkan di SPT suami. Berarti suami yang login akun Korteknya ya, Mbak Dian ya. Betul. Nah, di bagian identitas wajib pajak, di status kewajiban perpajakannya tidak usah memilih apa-apa. Di skip aja. Nah, kalau memilih PHMT, berarti di status kewajiban perpajaknya dia ada dipilih mau PH atau MT. Begitu ya kawan pajak. Jangan nanti malah digabung. Gabung tuh maksudnya gini, dia sih sebenarnya mau menggabungkan kewajiban perpajakannya karena penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja. Tapi di row 7 di status kewajiban perpajakannya dia milih PH atau milih MT gitu. Dian, jadi gini nih, ada suka case begini, SPT orang pribadi untuk karyawan itu yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja, berarti yang bukti potongnya A1 ya, mau dia belum menikah atau penghasilan istrinya digabung dengan suami. yang mana penghasilan istri berarti masuknya ke final. Nah, bisa nggak sih tiba-tiba nih di SPT-nya tuh statusnya jadi kurang bayar? Padahal penghasilannya cuma dari satu pemberi kerja aja. Bisa jadi nih, karena si suami nih misalnya di tengah tahun pindah tempat kerja misalnya belum. Kan pasti dia dapat bukti potong dari tempat kerja yang pertama, terus nanti pas di akhir tahun dapat bukti potong lagi dari pemberi kerja yang kedua. Berarti A1-nya ada 2 dong? A1-nya ada 2. Oh, begitu. Sebenarnya kan harusnya digabung tuh Mbak Lulu, bisa digabung tuh. Karena kalau kita lihat di A1 tuh ada poin dari penghasilan dari apa ya? Penghasilan neto dari pemotongan sebelumnya. Jadi berarti dilihat ya di bukti potong yang terakhir di A1-nya itu di row 14 itu ya nomor 14 ya. Terisi atau enggak ya? Iya. Kalau terisi berarti ya udah. Terisi ya udah, berarti sudah digabungkan oleh si perusahaan tempat kita kerja yang terakhir. Dan yang kita pakai adalah bukti potong yang terakhir itu. Betul. Kecuali kalau misalnya di row 14 itu, kalau misalnya dia punya 2 bukti potong A1-nya 2, di row 14 yang terakhir itu 0 ya. Iya. Dipakainya dua-duanya sebetulnya, cuman di bukti potong yang kedua itu memperhitungkannya penghasilannya sudah dijumlahkan dari penghasilan yang sebelumnya. Gitu.
gitu. Jumlah yang dipotongnya jadi kemungkinan kan akan lebih besar jadinya ya Mbak Lulu ya. Beda kalau penghasilannya cuma yang masuk cuma penghasilan dari tempat kerja yang terakhir aja gitu kan. Mungkin PPh yang dipotong jadi lebih kecil nih gitu. Jadi makanya biasanya jadi kurang bayar. Selain karena PPh yang dipotong lebih kecil, sama karena itu masing-masing bukti potong A1-nya perhitungannya sendiri-sendiri, berarti pada saat penghitungan mereka memperhitungkan PTKP. Oh, berarti kayak PTKP-nya jadi dihitung dua kali ya, gitu. kayak double ya. Padahal harusnya cuma sekali kan doang cuma satu gitu. Jadi makanya aku jadi banyak banget gitu. Ya kan lumayan memang ya untuk PTKP sendiri menguranginya. Jadi jangan kaget ya kawan pajak, kalau kondisi kawan pajak punya 2 bukti potong A1, mungkin kawan pajak di pertengahan tahun pindah kerja, kemudian dapat bukti potong yang di perusahaan lama, kemudian di akhir tahun dapat bukti potong di perusahaan baru, dan di perusahaan barunya tidak memperhitungkan penghasilan neto dari pemotongan sebelumnya, maka bisa jadi itu SPT-nya menjadi kurang bayar. Tapi ada kasus nih, Yan. Jadi istri gabung sama suami. Jadi ketika lapor itu yang masuk itu netonya adalah neto istri. Jadi penghasilan istrinya itu belum masuk ke bagian final. Jadi pas masuk ke SPT kan dia masuknya di lampiran 1 bagian D dan E ya. D sama E. Jadi yang masuk itu adalah penghasilan istrinya netonya. Jadi penghitungannya jadi mengakibatkan dia kurang bayar. Nah makanya dari itu yang kita bilang tadi ya, yang dia bilang tadi di awal, kalau bisa ya bukti potongnya diunduh ya, jadi dicek. Bisa kita cek nih, bener nggak? Ini bukti potongnya nomor berapa ini? Gitu loh. Kok ini ada nomor bukti potong ini? Ternyata punya istrinya. Jadi neto yang masuk tuh neto istri. Jadi itu bisa dibenerin ya Dian ya. Bisa. Yang atas nama istri nih nanti dihapus. Kan bisa tuh ada pilihan hapusnya di lampiran 1 yang bagian D dan E. Nanti tinggal dihapus, datanya nanti dipindahkan ke yang lampiran 2 yang final. Nah, jangan lupa untuk memunculkan lampiran 2 apa tuh, Dian? Oh iya, supaya lampiran 2-nya muncul. Karena kan kalau Kortex sekarang kan lampirannya bisa beda nih setiap orang, tergantung pertanyaan. Pertanyaannya. Iya. Jadi kita ngejawab kayak semacam angket dulu Mbak Lulu. Iya, tidak. Nanti lampirannya akan menyesuaikan. Nanti di bagian induk itu di nomor 14C kalau nggak salah. Di situ nanti ada pertanyaan apakah ada penghasilan yang bersifat final. Nah, nanti jangan lupa kawan pajak pilihnya yang iya, supaya bisa terbuka si lampiran 2-nya. Karena kalau itu nggak dijawab ya nggak akan kebuka tuh. Terus nanti kawan pajak masih bingung, ini mau sih lampiran 2? Mau diletak di mana nih penghasilan istri? Jadi jangan lupa di bagian induk 14C pertanyaannya dijawab, dipilih yang iya. Ya, biar lampiran 3-nya kebuka. Biar lampiran 2-nya kebuka. Ya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya karyawan yang penghasilannya hanya dari 1 pemberi kerja, berarti seharusnya dia nihil ya. Iya, harusnya nihil. Jadi kalau kawan pajak punya penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja, penghasilannya hanya dari 1 pemberi kerja, hanya punya bukti potong A1, nah seharusnya kawan pajak itu nihil. Jadi kalau misalnya nggak nihil, kawan pajak cek lagi, mungkin ada yang salah. Jadi jangan buru-buru di submit. Jangan buru-buru terus bayar, atau pas ngelihat wah lebih bayar nih, kebetulan nih langsung submit. Jangan, dicek dulu ya. Nah, seru juga nih obrolan kita tentang pelaporan SPT tahunan orang pribadi karyawan. Nah, kawan pajak kalau masih ada yang bingung nantinya ketika melakukan pelaporan SPT tahunan, jangan disimpan sendiri. Kan kawan pajak itu bisa mengunjungi KPP terdekat. Ya, nggak harus ke KPP terdaftar loh Mbak Lulu. Jangan dong, kalau daftarnya di Medan gimana? Iya, jauh kan. Berarti bisa di KPP terdekat ya? KPP terdekat. Bahkan sekarang nih kan ada beberapa kantor yang buka pojok pajak, jadi ada layanan di luar kantor, di kantor kelurahan atau di
di mall juga ada, pokoknya di tempat-tempat keramaian gitu sih biasanya ada layanan di luar kantor. Jadi jangan ragu-ragu, kawan Datangin pajak aja. aja. Datangin aja, nanti dibantu di sana sampai kawan pajak bisa berhasil lapor SPT tahunannya. Oke kawan pajak, kayaknya kita udahan dulu untuk hari ini. Iya, episode hari ini ya. Oke, episode hari ini. Berarti masih ada episode-episode berikutnya ya, Nur? Iya. Seru sekali. Dadah!